Oke, kita kembali lagi kawan KPU di obrolan kita masalah Pilkada serentak 2020 ini masih di tengah musibah pandemi COVID-19 dan tadi kita sudah sampai di masih di Perpak ya Bu ya. Jika ada pendukung yang menolak dikunjungi seperti itu, nah itu bagaimana Ibu? Ya, KPU sesungguhnya ya sudah menyiapkan, memang mengantisipasi terkait dengan hal itu. Jadi kalau misalnya ada pendukung menyatakan, oh ya saya tidak mau dikunjungi dan seterusnya, nah ini nanti bisa difasilitasi oleh tim bakal pasangan calon itu. Nanti ada pernyataan dari yang bersangkutan bahwa dia tidak mau dikunjungi. Nah, berbekal itu nanti bakal pasangan calon tentu akan memfasilitasi, ya tentu sudah berkoordinasi dengan PPS-nya. Nah, supaya nanti akan dilakukan verifikasi faktual dengan menggunakan video call. Itu bisa dilakukan. Oh iya. Baik, selain itu mungkin salah satunya kan ada KTP pendukung nih Bu ya. Tapi ternyata pendukung itu sendiri nggak pernah merasa mendukung, seperti itu tuh bagaimana Ibu? Nah, itulah sebenarnya kenapa itu dilakukan verifikasi faktual untuk menanyakan kebenaran dukungan dari pendukung tersebut. Nah, kalau pendukung misalnya menyatakan dia tidak mendukung, nah ini kan PPS itu nanti akan ada form ya yang dia bawa itu pernyataan tidak mendukung atau yang kita sebut dengan lampiran formulir model BA5 KWK perseorangan. Nah, nanti di sana kalau memang tidak merasa mendukung, tanda tangan itu artinya dukungannya nanti dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, tapi kalau misalnya dia bilang tidak mendukung tetapi yang bersangkutan itu tidak mau mengisi dan menandatangani lampiran BA5, nah ini kan artinya dukungannya itu dinyatakan sah dan memenuhi syarat. Nah, kecuali ada pengecualiannya. Nah, kalau nanti ada kesaksian tertulis dari panwasnya atau mungkin panwasjamnya ya, ada panwas di desa atau panwasjamnya bahwa yang bersangkutan itu tidak mendukung. Nah, itu nanti baru dinyatakan tidak memenuhi syarat. Baik Ibu, ini kita ada pertanyaan juga nih dari salah satu subscriber mungkin ya. Ini Bu pertanyaannya, kalau tadi kan diadakan Perpak itu sendiri. Nah, kalau PPS ketika melakukan verifikasi faktual itu sendiri, Bu, ternyata di salah satu atau mungkin bisa jadi semua anggota itu setelah sebelum diadakan Perpak kan ada rapid test dulu Bu di tengah pandemi COVID-19 ini. Ternyata ditemukan malah mereka reaktif, itu bagaimana Ibu? Ya, tentu saja kalau misalnya ya kan kemarin ada rapid test ya, kalau PPS itu ternyata reaktif maka mereka tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya. Nah, itu lagi kan karena KPU memang ingin memastikan bahwa kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu ini harus menjamin kesehatan dan keselamatan tidak hanya bagi penyelenggara tapi juga bagi masyarakat dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam tahapan pemilihan ini. Nah, jadi memang sudah diatur. Kalau reaktif, ya udah. Artinya masih ada temannya yang lain yang akan menggantikan. Nah, yang bersangkutan ya tidak boleh melaksanakan tugasnya. Nah, makanya untuk ini ya PPS kita setiap hari itu tidak hanya rapid saja di awal, tetapi akan selalu diukur suhu tubuhnya. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan verifikasi faktual, PPS itu harus diukur dulu suhu tubuhnya berapa. Kalau memang misalnya 38 derajat Celcius atau lebih, nah maka dia memang tidak dibolehkan untuk melakukan verifikasi faktual. Jadi sudah diatur. Harus juga menggunakan alat pelindung diri, harus menggunakan masker, harus juga dia juga nanti kalau berhadapan dengan pendukung harus menjaga jarak. Dia juga bawa disinfektan sehingga ketika dokumennya misalnya itu kan nanti kan dia ada yang tanda tangani, dia juga bawa map plastik nanti disemprot kalau misalnya dengan disinfektan. Nah, kalau misalnya pendukung itu sendiri, walaupun kita sudah menghimbau ya menyampaikan kepada pendukung itu untuk menyiapkan alat tulis sendiri, tapi kan ada saja ya, belum tentu juga ada mungkin alat tulis di rumah tersebut. Nah, ini nanti bisa saja menggunakan yang dimiliki oleh ini petugas, tetapi nanti setelah digunakan harus digunakan disinfektan lagi. Jadi ya kita sebagai masyarakat atau sebagai pendukung jadi jangan khawatir Bu ya. Karena petugas itu sendiri sudah
sangat-sangat sudah menjaga diri lah Bu, seperti itu Bu, Iya. ya. Baik kawan KPU, sementara kita break dulu ya, kita simak beberapa informasi sosialisasi Pilkada serentak di 2020 ini. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Kawan KPU, balik lagi seputar obrolan kita mengenai Pilkada serentak di 2020 ini di tengah pandemi COVID-19. Sekarang kan udah bulan Juli Ibu, tadi kan ada verifikasi faktual ya, sedang berjalan. Nah, ini sampai kapan sih tahapannya verifikasi faktual itu sendiri? Ya, kalau verifikasi faktual itu kan tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan, itu paling lama selama 14 hari. Nah, 14 harinya dihitung kapan? Itu tentunya sejak dari PPS itu mendapatkan dukungan dari KPU ya, yaitu tentu melalui PPK. Nah, jadi memang agak berbeda-beda tergantung kapan misalnya diterima oleh PPS. Nah, contohnya misalnya ya, kalau di Dompu kan kemarin tanggal 27 sudah diserahkan kepada PPS. Nah, artinya dia 14 harinya itu dihitung mulai dari tanggal 27 kemarin. Nah, tapi kalau misalnya di Bima kan tanggal 29 ya, dia menyerahkan. Nah, tentu nanti 14 harinya dihitung sejak tanggal 29. Jadi itu akan berakhir serentak semua tidak sama, tergantung dari kapan dukungan tersebut diserahkan kepada PPS. Nah, memang batas akhirnya adalah sampai tanggal 12 Juli. Nah, sehingga nanti tanggal 13 itu mulai proses rekapitulasi di tingkat PPK. Nah, itu selama 7 hari di sana. Baru kemudian rekapnya lagi di kabupaten. Nah, nanti kalau nanti hasil rekapnya kalau dinyatakan sudah memenuhi syarat minimum dukungan dan sebaran, nah artinya ini kan tidak perlu lagi melakukan proses perbaikan. Nah, tetapi ketika bakal pasangan calon ini ternyata nanti setelah direkap, masih kurang ini dukungan dan sebarannya. Nah, ini harus dilakukan perbaikan oleh yang bersangkutan kalau memang mau untuk nanti maju dalam pilkada sebagai calon. Ya, betul. Jadi ya harus melakukan perbaikan. Nah, perbaikannya itu sendiri nanti akan langsung mulai dari tanggal 25 Juli selama 3 hari, 25, 26, 27 Juli. Ya, waktu mereka untuk menyampaikan perbaikannya. Nah, perbaikannya ini pun harus dihitung berapa kekurangannya. Wajib untuk memperbaiki 2 kali sejumlah kekurangan dukungan ya. Jadi sebentar lagi nih ya, tanggal 12 Juli ya penentuannya Bu ya. Baik, kita ke pertanyaan terakhir Ibu, mengenai harapan-harapan Ibu di tengah tahapan verifikasi faktual perseorangan di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa sih Ibu? Ya, dari sisi penyelenggara tetap harus jaga kesehatan, disiplin untuk menerapkan protokol pencegahan COVID. Jadi semua harus tetap waspada. Jadi kita bekerja taati apa yang sudah memang disampaikan. Itu yang kita harapkan. Nah, sementara kalau ini kan tidak bisa hanya dari penyelenggara, butuh dukungan dari tim bakal pasangan calon untuk menyampaikan kepada pendukungnya. Karena ini tentu harus semua pihak yang terlibat. Jadi tidak hanya dari penyelenggara, nanti juga di masyarakatnya juga. Ya jangan khawatir untuk menerima petugas yang mengunjungi pendukung. Kenapa? Karena yakin sudah. Jadi petugas yang melaksanakan tugas tentunya sudah dilakukan rapid test, pengecekan tidak reaktif. Artinya itu kan bisa dikatakan itu sudah bebas dari COVID. Lalu menggunakan APD juga gitu loh. Jadi sehingga jangan khawatir terhadap kedatangan petugas kita. Oke, sekali lagi jangan khawatir ya, karena semuanya sudah berusaha semaksimal mungkin ya Bu ya, baik dari penyelenggara itu sendiri. Oke, kawan KPU, cukup jelas tadi informasi yang sudah diberikan sama
Ibu Zuriati, salah satu komisioner KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga diri, jaga kesehatan untuk kita semuanya. Semoga verifikasi faktual yang tengah berjalan ini berjalan lancar tentunya di tengah pandemi COVID 2019. Dan jangan lupa tentunya di bulan Desember nanti, 9 Desember 2020, pemilihan serentak di Indonesia secara umum bisa berjalan lancar. Terima kasih, saya Ayu Renjadi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.